Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin pada pagi hari ini saya kedatangan tamu senior saya dari Surabaya dan mereka semuanya sudah sangat berpengalaman sekali di dunia, khususnya dunia berkutut tembakau. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang dan kita akan menggali ilmu bersama, dan untuk para pemula ataupun yang baru saja memulai beternak perkutut, semoga saja nanti bisa mengambil pelajaran dari para beliaunya. Sebelumnya mari kita perkenalan dahulu. Sebelumnya ngapunten Bah, terima kasih sekali sudah datang di kandang Surya Perkutut Mojokerto. Dan untuk ini mari kita berkenalan dulu, mulai dari Abah Rizal. Nah. Ngapunten, napa jenengku untuk nama dan alamat jenengan daerah mana? Monggo. Anak saya RJL dari Surabaya, daerah Putrajaya 124. Lupa daerah Surabaya nih Pak. Iya. Daerah Surabaya, untuk peternakannya namanya RJL. Peternakannya bernama RJL. Dan untuk selanjutnya kita pakai Bapak. Oh, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Rekso Purwadi. Saya juga punya perkutut atau ternak dengan nama BPS. BPS itu kepanjangannya Bank Perkutut Sejahtera. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa sejahtera melalui perkutut ini. Amin. Alamat Surabaya, tepatnya di Kedindang Baru 18 nomor 84 Surabaya. Iya, Surabaya. Alhamdulillah. Saya peternak perkutut ya dari mulai bawah, Mas. Jadi dari mulai bawah perkututnya ya awalnya ya kurang-kurang, tapi alhamdulillah disuplai dengan teman-teman dari Bang Rizal ini juga alhamdulillah bisa mengeluarkan yang lumayan. Terus materinya ada juga dari Kristal, dari QQ punya Pak Rahman itu. Ada di alamatnya di Ratun itu. Alhamdulillah sekarang untuk suara alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah. Monggo kalau mau melihat-lihat di kandang saya, monggo saya persilakan untuk mampir ke Kedindang Baru 18 nomor 84. Oke, dan tadi sudah perkenalan, kita masuk ke kenapa sih banyak sekali yang mau ataupun terjun di dunia perkutut, khususnya perkutut tembakau, karena tidak kenal usia. Tembakau itu tidak pernah kenal usia. Kita langsung saja tanya kepada beliau-beliaunya, mungkin dari Abah Rizal dulu. Bah, Hamunten, untuk perkutut tembakau ini jenengan sudah mulai kapan Pak untuk menekuni di dunia perkutut tembakau? Saya mulai berkutut tembakau itu tahun 95. Itu mungkin antara Maret-Maretan. Itu sampai sekarang hampir berapa tahun itu Pak? Kurang lebih 95 sampai 2026. 37 tahun. Apa Pak spesialnya dari jenengan untuk burung perkutut ini, spesialnya apa? Karena bertantangan ya, satu tantangan itu misteri gitu loh. Iya. Yang ketiga itu yang diharapkan tuh kadang-kadang dia keluar gitu. Iya. Kita markan burung bagus, kadang-kadang anaknya dengan anak kita gitu loh. Kadang burung jelek, keluarnya bagus gitu loh. Karena orang lihat dari terangnya gitu ya. Mungkin bisa dikalahkan dengan suara. Gitu loh. Ini lebih keterang ya? Ada condong orang ke terang, ada condong ke suara gitu loh. Tergantung selera manusianya gitu. Ya. Dan untuk dari terah ataupun suara itu Pak, untuk menghasilkan suara yang untuk anakannya yang bagus itu menurut jenengan gimana? Kalau kita ini nominal ya, ini nominal kita ya. Kalau ini orang bagus, itu belum mahal ya. Iya. Tentu burung mahal itu belum bagus.
Kadang burung mahal belum tentu bagus gitu. Burung bagus belum tentu mahal. Bagus belum tentu mahal. Itu catat ya teman-teman. Ini memang dari pengalaman dari peternak-peternak yang sudah senior, burung bagus itu tidak harus mahal, dan untuk burung mahal pun belum tentu bagus tremernya. Dan untuk selanjutnya ngapunten untuk Bapak, apa jenis itu lebih ke apa? Seninya dari berkutut. Kalau saya dulu awal-awal untuk beternak, saya beternak mungkin kisaran ya nggak tahu persis tahun berapa, kemungkinan tahun 2002 mungkin. Saya beternak perkutut itu simple aja waktu itu. Perkutut itu enak sekali, artinya apa? Dari segi pakan kita tidak mengeluarkan biaya banyak dari segi pakan. Terus dari segi materi, ya, saya awal mula nggak mencari yang mahal-mahal. Saya mencari di peternak, artinya sesuai apa kemampuan. Jadi artinya nggak ambisi untuk cari perkutut yang bagus, tapi menyesuaikan dengan apa ekonomi saya, budget ya, budget saya itu. Alhamdulillah saya beli di peternak-peternak dengan yang mungkin yang dibuang lah istilahnya sama peternak. Tapi kan darah-darahnya bagus dari peternak-peternak yang besar-besar itu. Alhamdulillah mengeluarkan anakan yang lumayan dan harga jualnya juga ya lumayan juga, melampaui dari modal saya untuk dijualnya itu, untuk jual itu. Makanya saya berpesan sama para pemula yang senasib dengan saya yang ekonominya pas-pasan, jangan terlalu menggebu-gebu untuk mencari terah yang bagus dari peternak-peternak besar. Kita belajar dulu lah dari yang mulai kecil, dari mulai yang murah-murah ya, kita ternakkan dulu. Jangan artinya jangan yang mengambil suara yang enak-enak yang untuk lomba gitu. Jadi sesuaikan budget. Terus kalau bisa beternak, umpamanya bisa menghasilkan, itu aja yang dijual dulu anak-anak atau nantinya kan dikumpulkan dari modal tadi, dari yang laku-laku dikumpulkan, kita cari yang lebih bagus lagi. Itu lebih aman, Mas. Lebih aman dari untuk perekonomian kita gitu. Daripada kita yang mencari yang bagus dengan harga mahal, nanti anak-anaknya jelek dijual kurang laku ya. Ya itu kurang laku ya, artinya nelongso lah. Iya kan. Berarti untuk awal untuk memulai beternak itu kita tidak perlu cari yang terlalu bahasanya terlalu mewah. Oh iya, enggak usah terlalu mewah. Sesuaikan budget aja kita. Sesuaikan budget, dan kita cari biasanya itu dari peternak-peternak besar itu ada bahan-bahan yang memang disortir itu kan. Nah, bahan yang disortir sama peternak besar itu kan istilahnya dibuang. Ya. Itu belum tentu anak-anaknya itu jelek nantinya kalau diternak. Bisa mengeluarkan bagus anak-anaknya itu. Bisa mengeluarkan bagus kalau kita ternak ya, dari sortiran tadi diternak ya, kemungkinan bisa mengeluarkan bagus lah dari indukannya yang kita ternak tadi, yang kita beli. Itu keuntungan kita nantinya, keuntungan kita. Ngambil apa jenis itu berarti dari kita, kalau itu tidak perlu cari yang terlalu spesial dulu dan sesuaikan budget dengan apa yang kita miliki. Kalau kita cari yang spesial kan harganya mahal. Pasti mahal. Nutut agak keuangan kita. Apalagi kalau dengan kualitas lomba. Nah, itu. Kalau untuk kisaran, ngapunten ya, untuk kisaran harga untuk kualitas lomba itu biasanya peternak besar itu ada bandrol atau tidak? Ya ada, kalau peternak besar ada. Nah, kadang anakan yang bagus dari peternak yang besar itu harganya sudah jutaan, Mas. Jutaan? Iya. Apalagi yang kalau di lomba suaranya enak ya, suara itu dari piyean aja puluhan juta. Dari piyean langsung 10 juta. Iya. Ya itulah. Nonton nggak keuangan kita. Gitu loh. Jadi nggak usah mulu-mulu diri, ya kan, untuk yang mereka yang belajar ya, mulai belajar. Terus nggak usah kita cari materi yang bagus-bagus. Kita belajar khusus fokus ke ternak. Syukur-syukur kalau sudah menghasilkan ternakannya ini lagi, kita jual anakannya, kita celengi. Kalau sudah celengannya sudah banyak, artinya bisa membeli yang lebih enak lagi. Iya, suaranya.
Dan kalau dilihat menurut niku dari penjelasannya tadi kayak menurut niku untuk kita yang baru saja memulai burung perkutut khususnya pemula ini tidak perlu mengambil sesuatu yang terlalu berlebihan dari kondisi keuangan kita. Kita yang seadanya saja kita mempelajari dulu pola-pola daripada burung ini. Menyesuaikan budget. Dan untuk itu Mbak, biasanya itu kalau untuk baru saja mau memulai persiapannya dari segi mental dulu ya, mungkin dari segi mental dulu sebelum dibahas tentang seperti indukan ataupun kandang dan ataupun sebagainya. Mental apa sih sebenarnya yang harus dimiliki dari para orang-orang yang ingin memulai beternak ataupun merawat burung perkutut itu Pak sendiri? Pak dari Bapak Rizal dulu, mungkin mentalnya apa saja yang harus dimiliki untuk orang-orang yang ingin terjun di dunia perkutut ini biasanya? Kalau soal mental itu kan tergantung burungnya ya. Kalau burungnya itu dia bagus, di rumah gacor, kadang di lapangan dia gak gacor gitu. Akan bunyi. Kadang di rumah dia gak bunyi, di lapangan dia bunyi gitu. Itu kan dia tergantung burungnya gitu. Kadang burung mentalnya bagus, kadang-kadang dia tuh becak gitu. Kayak gitu, di lapangan tuh. Kadang-kadang di rumah dia tenang, pembawaannya bagus, jadi di lapangan dia akan bunyi ya biasanya. Dan maksudnya untuk orangnya, mental orangnya yang kalau ingin pertama kali ingin mencoba terjun, mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya apa? Mungkin dari segi kesabaran, segi apa-apanya. Kalau mau ternak perkutut itu kan harus banyak kriteria ya, sabar, telaten, ulet gitu ya. Kalau kita gak sabar, nggak akan jadi. Ulet pun harus ulet gitu loh. Dalam arti kita sering mengcrossing, mengganti-ganti pasangan-pasangan gitu. Dan sabar kita menunggu hasilnya, nanti hasilnya gimana gitu. Kalau kita penantiannya kita lama gitu. Kalau kita instan kan langsung jadi lebih mahal kan, instan gitu. Yang sukanya orang-orang biasanya lebih instan kan, instan kan langsung jadi gitu loh. Maunya jadi gitu loh. Itu kan dia gak punya kesabaran gitu loh, gak punya ketelatenan, keuletan, dia gak ada itu skillnya. Kalau di peternakan harusnya skill kan. Satu kan sabar, telaten, ulet. Yang ketiga itu paling yang terakhir itu adalah feeling, instan gitu. Nah gitu, dia harus feeling gitu. Burung ini bagusnya gimana, jadi kenapa gitu. Dia sebenarnya feeling gitu loh. Pilih pendengar suara gitu. Pada suara A diganti ke suara B gitu. Banyak dia punya feeling gitu. Karena dia gak punya feeling, dia harus sekedar masukkan aja gitu loh. Itu namanya kan dia muradul gitu loh. Dia gak punya target. Kayaknya kan. Dia gak punya angan-angan gitu loh. Burung bagus, harus masuk bagus, belum tentu dia bagus gitu loh. Karena kan dia meleset gitu loh. Akhirnya dia ngedrop. Dia malas gitu. Burung mahal kok keluarnya aku gini gitu loh. Kayaknya dia malas gitu loh. Karena dia gak sabar gitu loh. Banyak kan orang-orang gitu. Terutama bagi pemula-pemula gitu loh. Pokoknya dia belum jadi, langsung jadi gitu loh. Itu banyak gitu loh, belum jadi itu. Tapi nanti pertanyaannya nanti dia drop gitu loh. Kok gak mana-mana gitu loh. Akhirnya. Oh iya. Mungkin itu dari Bapak Rizal, kalau ingin mencoba beternak di burung perkutut yaitu pertama harus sabar, telaten, ulet, dan juga konsisten dan untuk dari Bapak gimana untuk dari benar dari omongan tadi yang dibicarakan dia omongkan dengan Pak Rizal tadi benar kesabaran ulet itu yang harus telatenan. Nah, seorang pemula yaitu awalnya harus hobi dulu. Hobi. Kalau nggak hobi dia kesabarannya nggak ada nantinya, ya kan? Apalagi yang tidak ada hobi terus dia orientasinya dia ke bisnis. Ya, saya ternak, aku kepingin bisnis lah di perkutut. Itu kalau dia nggak telaten, hancur mas. Hancur nantinya itu. Makanya benar tadi yang dikatakan Mas Rizal tadi itu sabar, ulet, dan nunit. Mungkin dari itu semuanya ya. Apakah mungkin ada contoh-contoh dari teman-teman mungkin yang pernah merasakan mungkin terus untuk belajar artinya belajar dari suara. Nggak bisa mengandalkan di ternakan kita sendiri. Kita harus silaturahmi ke peternak-peternak lain. Kita harus sharing, kita tanya. Nggak usah malu untuk bertanya kepada mereka yang sudah lama beternak gitu. Itu. Terus masalah kalau suara lomba itu yang untuk lomba gimana sih? Itu makanya harus sering ke peternak-peternak. Harus sering juga ke lapangan lihat. Nah, lihat kita dengerin suara yang bagus itu yang bagaimana. Nanti lama kelamaan
itu kita ngerti sendiri, akan ngerti sendiri kok lama kelamaan itu. Jadi karena lebih ke silaturahmi kepada teman-teman yang Betul, lain. betul, betul. Sharing. Saya dulu itu Mas, kalau main ke peternak waktu masih kerja itu hari Sabtu Minggu saya luangkan ke peternak. Ya. Dari main itu dari mulai jam 9 pagi sampai malam. pulang itu Sampai malam. mau maghrib. Iya, mau maghrib ngobrol di Iya. masalah perkutut, kita tanya masalah itu. Jadi akhirnya tahu, Terus buat kualitas lombanya itu bagaimana, suaranya yang bagus itu. Oh begini, oh ini ya, yang juara begini. Nah itu ya kalau apa kita mau terjun ke dunia ternak perkutut. Jadi tetap dari pertama tadi berarti kalau lebih ke kalau bisa hobi dulu kan. Lebih ke hobi dulu, nanti kan lama kelamaan gaya imajinasinya lah mungkin lebih berkembang karena kan lebih sering komunikasi ataupun silaturahmi kepada peternak lain. Sering. Dan mungkin tidak lama video ini kita akan sering-sering, mungkin lain waktu kita akan berjumpa dan juga sharing-sharing lagi. Sebelum saya tutup, mungkin ada pesan-kesan dari mereka berdua agar kita semuanya ini yang mau belajar bisa semangat dan tidak gampang goyah untuk kedepannya. Mungkin Abah Rizal, pesan apa saja sih yang ingin disampaikan kepada kita semua ini untuk bisa lebih telaten ataupun kesabaran dari beternak agar bisa awet lah, bisa awet. Mungkin Abah Rizal. Terus ya bagi pemula, kalau ingin beternak itu pertama lihat kondisi lapangan, kondisi tempat tinggal kita gitu loh. Kalau kita minim 2 meter maksud 3, itu makanya kadang minimalis. Kita jangan terlalu besar, nanti tidak menghasilkan. Bisa menghasilkan tapi nanti jenuh. Gitu. Ketelatenannya nanti nggak ada ketelatenan nanti dia. Ya. Tapi kalau minimalis dia akan sabar, itu nanti kelihatan. Makanya bagi pemula itu jangan sekali-sekali beli burung mahal. Belilah burung kemampuan nominal kita gitu loh. Kalau ingin belajarlah dari burung itu sendiri. Gitu. Jangan ke orang dulu. Lihat karakternya burungnya gitu. Nanti tahu sendiri burung itu mau diapakan, dia ngerti gitu. Jangan dipaksakan ya, burung-burung itu kan kamu dipaksa burung perkutut itu. Itu sensitif sifatnya. Kalau dia kerasnya dia akan kasar, dia akan stres. Kamu stres gitu loh. Nah, itu aja biar saya gitu. Ya. Mungkin ya Pak. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan ya jangan beli perkutut dulu. Kalau mau belajar ya. Kalau mau belajar peternak perkutut jangan beli dulu, main-mainlah ke peternak-peternak ya Pak, untuk memberi gambaran bagaimana sih kita caranya beternak. Kita canak-canak dulu kepada mereka yang sudah lama beternak, baru kemudian kita persiapkan membuat kandang. Membuat kandang jangan banyak-banyak dulu lah, paling maksimal 5 gitu ya. Maksimal 5, baru kita beli di peternak-peternak yang murah-murah dulu lah, jangan yang mahal-mahal. Cari yang sortiran itu masih ada. Itu kita ternak, kalau sudah ada hasilnya boleh sampean mencari yang materi-materi agak mahal. Selama burung yang kita ternak tadi menghasilkan cuan, artinya jangan mengambil kita beli perkutut istilahnya ngutang dulu ke orang lain, jangan itu ya. Banyak orang-orang yang main gitu akhirnya jeklek sendiri. Yes. Tapi hitung-hitungannya wajib bleset kan ini. Iya, kalau utang-utangan bleset kan. Gitu loh. Apalagi ambil uang jatah dari istri ya. Jangan. Cari yang murah-murah dulu, kita ternakkan. Lagi yang perlu diingat kesabaran dan ketelatenan itu dari hobi perkutut dulu. Ya itu aja Mas untuk saran saya. Oke, terima kasih kepada Abah Rizal dan juga Rekso Abah Rekso yang sudah bersedia membagikan pengalaman pribadinya untuk kita semua. Semoga saja dengan pengalaman yang diceritakan oleh beliaunya ini bisa menambah kita semuanya sebagai peternak awal-awal ini mempunyai arah dan tujuan yang jelas
untuk beternak ataupun bermain di dunia perkutut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih.